Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang penuh misteri dari Laut Selatan, tentang seorang polisi bernama Ardi yang nekat menikahi sosok legendaris, Nyi Roro Kidul. Cerita ini syarat dengan rahasia, ombak yang memikat, dan aura gaib yang tak terduga. Siapkan diri kalian untuk menyelami petualangan yang menegangkan dan penuh teka-teki. Jangan lupa tulis komentar kalian tentang bagian paling menegangkan atau misterius yang kalian bayangkan saat mendengar cerita ini. Ardi adalah seorang polisi muda yang dikenal rajin dan disiplin di kantornya. Namun di balik seragam dan sikap tegasnya, Ardi selalu memiliki rasa penasaran yang besar terhadap hal-hal mistis. Suatu hari, ketika melakukan patroli malam di pesisir selatan, ia mendengar desas-desus dari nelayan tentang penampakan sosok wanita cantik yang muncul di tengah ombak. Nelayan setempat menyebut wanita itu adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang legendaris. Ardi awalnya tertawa mendengar cerita itu, menganggapnya hanyalah mitos dan cerita rakyat yang dilebih-lebihkan. Tetapi rasa ingin tahunya membuatnya kembali ke pantai di malam berikutnya dengan tekad mencari bukti sendiri. Di tengah malam yang gelap dan angin yang menusuk tulang, Ardi menatap laut yang bergelombang tinggi. Tiba-tiba, dari balik ombak muncul sosok wanita dengan pakaian hijau berkilau, rambut panjang terurai, dan mata yang seolah menembus jiwanya. Jantung Ardi berdegup kencang. Antara takut dan kagum, ia menyadari sosok itu bukan sekadar bayangan. Wanita itu mendekat tanpa suara, seakan melayang di atas air. Ardi merasa tubuhnya tidak bisa bergerak, namun pikirannya tetap jernih. Suara gaib yang lembut terdengar di telinganya, memanggil namanya dan mengajaknya untuk berbicara. Semua rasanya begitu nyata, seolah waktu berhenti di sekitar mereka. Seiring malam berjalan, Ardi mulai merasakan hubungan yang aneh antara dirinya dan sosok tersebut. Nyi Roro Kidul tampak mengenali dirinya, bahkan mengetahui hal-hal pribadi yang tidak bisa diketahui orang lain. Ardi merasa terhanyut, tetapi di sisi lain, ia sadar ada risiko besar yang mengintai jika hubungannya terlalu dekat dengan makhluk gaib itu. Beberapa nelayan yang melihat dari kejauhan mulai heboh. Mereka berlari ke desa untuk memberitahu warga bahwa ada polisi yang tampak berbicara dengan sosok gaib di laut. Video amatir dari kejadian itu tersebar di media sosial, memicu perbincangan panas dan membuat nama Ardi mendadak terkenal. Semua orang ingin tahu apa yang terjadi. Namun Ardi sendiri masih mencoba memahami kenyataan yang dihadapinya. Di balik perhatian publik, Ardi mendapat peringatan dari seniornya. Mereka mengingatkan bahwa bermain-main dengan makhluk gaib bisa membawa bahaya yang tak terduga. Namun Ardi merasa ada ikatan yang lebih kuat dari sekadar penasaran, seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk melanjutkan pertemuan itu. Malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian yang semakin misterius. Ardi kembali ke rumah dengan pikiran kacau dan jantung berdebar. Ia sadar hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan pertemuan dengan Nyi Roro Kidul hanyalah awal dari perjalanan yang penuh misteri dan bahaya. Keesokan paginya, Ardi merasa tubuhnya lelah meski tidurnya cukup lama. Ia menyadari ada perubahan aneh pada dirinya. Setiap kali menatap laut atau mendengar suara ombak, jantungnya berdebar lebih cepat dan pikirannya seolah ditarik ke arah pantai selatan. Di desa, berita tentang pertemuan Ardi dengan Nyi Roro Kidul menyebar seperti api. Warga mulai berdatangan ke rumahnya untuk melihat polisi yang berteman dengan makhluk gaib. Beberapa orang tampak takut, beberapa lagi penasaran, dan tak sedikit yang mencemoohnya. Ardi hanya bisa menunduk dan mencoba tetap tenang. Tanda-tanda gaib mulai muncul. Pakaian dan peralatan rumah Ardi sering berpindah tempat tanpa alasan. Suara gemerisik lembut terdengar di malam hari, seolah ada yang berjalan di dalam rumah. Bahkan cermin di ruang tamu sesekali memantulkan sosok wanita berambut panjang yang tidak ada di ruangan. Ardi merasa bingung sekaligus tertarik. Ia mulai menulis semua kejadian aneh itu dalam buku harian. Setiap catatan membuatnya semakin yakin bahwa pertemuan dengan Nyi Roro Kidul bukan sekadar kebetulan. Namun, di balik rasa penasaran itu, ada perasaan takut yang sulit ia ungkapkan. Di tengah kekacauan itu, Ardi kembali memutuskan pergi ke Laut Selatan. Ia ingin mencari jawaban langsung. Malam itu, ombak terlihat lebih ganas dari biasanya. Angin menerpa tubuhnya,
Tapi Ardi tetap melangkah ke arah ombak yang berkilau di bawah cahaya bulan. Tiba-tiba, sosok Nyi Roro Kidul muncul lagi. Kali ini ia tersenyum lembut dan mengulurkan tangannya. Ardi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, tetapi ada ketenangan aneh yang membuatnya ingin melangkah lebih dekat. Semua keraguan dan rasa takut seakan lenyap sejenak. Pertemuan malam itu berlangsung lama. Nyi Roro Kidul berbicara dengan suara lembut tentang laut, kehidupan, dan janji yang tersembunyi. Ardi merasa seolah dunia nyata dan dunia gaib saling bersentuhan. Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu menanamkan rasa penasaran yang semakin dalam. Ketika Ardi pulang, ia merasa bahwa hidupnya telah berubah. Semua tanda-tanda gaib yang muncul seakan memberi pesan bahwa ada hubungan kuat yang harus dijaga. Ardi tidak tahu apa yang menantinya, tetapi ia merasa langkahnya kini berada di jalan yang tak bisa kembali lagi. Beberapa malam kemudian, Ardi menerima undangan misterius. Suara lembut yang selalu menemaninya memanggilnya ke tengah laut, jauh dari pandangan manusia. Ia merasa ragu, tetapi rasa penasaran dan ikatan yang semakin kuat membuatnya melangkah ke perahu kecil yang telah disiapkan. Saat perahu mencapai titik tengah laut selatan, ombak tiba-tiba tenang. Kabut tipis menyelimuti permukaan air, memantulkan cahaya bulan yang berkilau. Dari dalam kabut, muncul Nyi Roro Kidul dengan pakaian hijau berkilau dan mahkota yang tampak seperti terbuat dari ombak sendiri. Ardi hanya bisa terpana dan menahan napas. Tanpa peringatan, Nyi Roro Kidul memulai ritual yang tak pernah dilihat manusia biasa. Lilin-lilin muncul di permukaan air seolah mengikuti gerakan tangannya. Suara nyanyian gaib terdengar lembut, menghanyutkan Ardi ke dalam suasana magis yang penuh misteri. Ardi mulai memahami bahwa undangan ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ritual itu tampak seperti sebuah janji, ikatan yang melampaui dunia manusia dan dunia gaib. Ia merasakan getaran aneh di dadanya, seperti energi yang menuntunnya untuk mengikuti setiap gerakan dan kata yang diucapkan. Selama upacara, Ardi menyaksikan fenomena yang membuatnya terdiam. Ombak membentuk pola-pola indah, cahaya bulan berubah menjadi warna hijau kebiruan, dan sosok Nyi Roro Kidul tampak semakin mempesona. Semua itu seakan menegaskan bahwa Ardi berada di ambang sesuatu yang besar dan tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membawa aroma laut yang tajam dan dingin. Ardi hampir kehilangan keseimbangan, tetapi Nyi Roro Kidul memegang tangannya dan menenangkan. Suara lembutnya mengingatkan Ardi untuk tetap percaya dan mengikuti arus yang telah ditentukan. Ketika ritual mendekati puncak, Ardi merasakan perubahan dalam dirinya. Tubuhnya seolah diselimuti energi baru, kesadaran akan keberadaan dunia gaib semakin nyata. Ia mulai memahami bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan, tetapi panggilan yang harus dijawab dengan keberanian dan ketulusan. Malam itu berakhir dengan suasana sunyi dan penuh keajaiban. Ardi kembali ke perahu dan menatap langit, merasakan bahwa hidupnya telah memasuki babak baru yang penuh misteri. Ombak kembali tenang, tetapi hatinya masih berdebar-debar, menyadari bahwa perjalanan bersama Nyi Roro Kidul baru saja dimulai. Keesokan harinya, kabar tentang upacara misterius Ardi di Laut Selatan menyebar dengan cepat. Warga desa yang penasaran berkumpul di pantai, mencoba mencari tahu kebenaran cerita yang terdengar seperti dongeng itu. Media sosial dipenuhi video amatir dan foto samar yang diambil oleh nelayan. Ardi merasa terganggu dengan perhatian yang tiba-tiba datang. Ia hanya ingin memahami hubungan dengan Nyi Roro Kidul, namun kini hidupnya seolah menjadi tontonan publik. Beberapa orang menyemangatinya, sebagian lain menuduhnya gila atau mencari sensasi. Suasana di desa pun semakin tegang. Di kantor polisi, rekan-rekan Ardi pun terkejut. Mereka tidak percaya atas cerita yang terdengar. Sebagian mendesak untuk menjauhi pantai dan berhenti memikirkan hal-hal gaib. Namun Ardi tetap tenang. Ia tahu apa yang ia alami nyata, dan itu jauh lebih kompleks daripada yang bisa dimengerti orang biasa. Warga desa mulai melaporkan fenomena aneh lainnya. Perahu nelayan yang semula aman kini sering hilang sementara sebelum muncul kembali. Suara-suara lembut terdengar dari laut pada malam hari. Banyak orang merasa takut, tetapi sebagian lain justru semakin penasaran. Ardi merasa beban tanggung jawabnya semakin besar.
Di tengah sorotan publik, Ardi kembali ke laut untuk mencari jawaban. Nyi Roro Kidul menunggunya di titik yang sama. Ia menyadari bahwa ikatan mereka bukan hanya soal pertemuan pribadi, tetapi telah memengaruhi keseimbangan dunia manusia dan dunia gaib. Energi yang terpancar dari sosok itu semakin kuat dan menuntut keseriusan. Ardi mulai merasakan dilema batin. Ia ingin tetap dekat dengan Nyi Roro Kidul, tetapi konsekuensi terhadap kehidupan manusia di sekitarnya tidak bisa diabaikan. Ia menyadari bahwa hubungannya kini tidak lagi bersifat pribadi, melainkan memiliki dampak yang luas dan misterius. Malam itu, angin bertiup lebih kencang, membawa aroma laut yang tajam. Ombak seolah berbicara, membawa pesan bahwa perjalanan Ardi bersama Nyi Roro Kidul belum mencapai puncak. Ardi hanya bisa menatap laut, merasakan campuran takut dan kagum yang tak bisa ia jelaskan. Saat kembali ke desa, Ardi menemukan dirinya menjadi pusat perhatian dan perdebatan. Setiap langkahnya diawasi, setiap kata yang diucapkan menjadi berita. Namun di dalam hati, ia merasa panggilan dari Laut Selatan lebih kuat daripada apapun. Sebuah perjalanan misterius telah menunggunya, dan ia harus siap menghadapi semuanya. Malam itu Ardi kembali ke pantai selatan dengan perasaan campur aduk. Hati dan pikirannya terus tertuju pada sosok Nyi Roro Kidul. Ia merasakan energi yang aneh, hangat sekaligus menakutkan, seolah ada tarikan yang tak bisa ia hindari. Begitu ia menjejakkan kaki di tepi laut, sosok itu muncul dengan senyum lembut yang membuat Ardi terdiam. Tanpa berkata sepatah kata pun, Ardi merasakan ikatan yang semakin kuat antara dirinya dan penguasa Laut Selatan. Hati dan pikirannya seolah dipenuhi suara gaib yang menuntunnya. Nyi Roro Kidul mulai menyingkap lebih banyak rahasia tentang laut dan dunia gaib yang selama ini tersembunyi dari manusia. Ardi mendengarkan dengan seksama, merasa seolah seluruh hidupnya baru dimulai malam itu. Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu menanamkan rasa penasaran dan kekaguman yang mendalam. Pertemuan itu berlangsung lama. Ombak bergelombang pelan, cahaya bulan menari di permukaan air, menciptakan suasana magis. Ardi mulai memahami bahwa ikatan mereka bukan sekadar pertemuan, tetapi sebuah kesepakatan tak terlihat yang harus dijaga dan dihormati. Di sisi lain, Ardi merasakan tanggung jawab yang berat. Hubungannya dengan Nyi Roro Kidul kini memengaruhi banyak hal di dunia nyata. Nelayan melaporkan kejadian aneh, perahu bergoyang tanpa alasan, dan beberapa warga bahkan mulai mengalami mimpi gaib. Semua itu membuat Ardi sadar bahwa ia tidak bisa mengabaikan konsekuensi dari ikatan ini. Meskipun begitu, Ardi merasa ada ketenangan dan keberanian baru dalam dirinya. Energi yang mengalir dari sosok itu memberinya keyakinan untuk menghadapi semua tantangan. Ia mulai belajar memahami bahasa gaib, merasakan arus laut dan isyarat yang selama ini tersembunyi dari manusia. Malam semakin larut, dan sosok Nyi Roro Kidul perlahan memudar ke dalam kabut laut. Ardi menatap laut dengan perasaan penuh harap dan sedikit cemas. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai, dan hubungan mereka akan menghadirkan pengalaman yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat kembali ke desa, Ardi merasa hidupnya berubah total. Rasa takut dan penasaran bersatu menjadi kekuatan baru yang mendorongnya untuk terus melanjutkan ikatan misterius ini. Ombak malam itu seakan berbisik, memberi petunjuk bahwa perjalanan gaibnya bersama Nyi Roro Kidul belum berakhir. Beberapa minggu setelah ikatan Ardi dengan Nyi Roro Kidul semakin kuat, kejadian aneh mulai meningkat di desa. Nelayan melaporkan ombak yang tiba-tiba ganas, perahu yang hilang sementara, dan suara-suara lembut yang terdengar dari laut pada malam hari. Warga mulai merasa takut. Sebagian bahkan menutup diri di rumah. Ardi merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tahu semua fenomena ini berhubungan dengan hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Setiap kali ia mendekat ke laut, energi gaib semakin kuat, tetapi konsekuensinya bagi manusia di sekitarnya juga semakin nyata. Ia mulai menyadari bahwa ikatan ini bukan sekadar hubungan pribadi, tetapi membawa tanggung jawab besar. Suatu malam, Ardi kembali ke tepi laut. Nyi Roro Kidul muncul dengan wajah serius, berbeda dari senyumnya yang lembut sebelumnya. Ia memperingatkan Ardi bahwa hubungan mereka membawa konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Ombak dan angin menjadi saksi bahwa kekuatan gaib kini mulai menguji keseriusan Ardi.
Ardi mendengarkan dengan seksama, merasa jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat malam itu akan menentukan banyak hal, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk desa dan warga yang hidup di sekitarnya. Semua rasa penasaran, takut, dan kagum bercampur menjadi satu di dalam hatinya. Tanda-tanda gaib semakin jelas. Lampu-lampu nelayan berkedip aneh, burung-burung terbang menjauh dari pantai, dan kabut tebal muncul tanpa sebab. Ardi menyadari bahwa dunia nyata dan dunia gaib semakin dekat, dan batas di antara keduanya mulai memudar. Ia harus siap menghadapi apapun yang datang. Malam itu, Nyi Roro Kidul menuntun Ardi untuk ikut dalam sebuah ritual di tengah laut. Ardi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, namun ada ketenangan yang aneh. Ritual ini tampak seperti ujian, untuk melihat apakah Ardi mampu menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Selama ritual, Ardi merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Ombak menari liar. Cahaya bulan berubah menjadi hijau kebiruan, dan suara gaib terdengar semakin jelas. Ardi tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ikatan ini telah menuntunnya ke jalan yang penuh misteri dan bahaya. Ketika ritual selesai, malam terasa sunyi dan berat. Ardi kembali ke desa dengan pikiran kacau, menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia harus belajar memahami kekuatan yang kini melekat padanya, dan bersiap menghadapi tantangan yang semakin besar yang menanti di depan. Malam-malam berikutnya, Ardi sering merasa terombang-ambing antara dunia nyata dan dunia gaib. Setiap kali ia menatap Laut Selatan, hatinya dipenuhi rindu dan penasaran. Nyi Roro Kidul selalu muncul dengan senyum memikat, memanggilnya untuk mendekat, tetapi Ardi tahu bahwa setiap langkah membawa risiko besar. Di desa, situasi semakin tegang. Warga mulai mempertanyakan kewarasan Ardi, beberapa bahkan menghindarinya. Namun, ada juga yang kagum dan penasaran dengan pengalaman yang ia alami. Ardi mulai merasa terisolasi, seolah tidak ada yang benar-benar bisa memahami apa yang sedang ia jalani. Satu malam, di tengah kabut tebal, Nyi Roro Kidul muncul dengan sikap berbeda. Ia mengajak Ardi masuk ke dalam air yang dingin dan berombak ganas. Ardi ragu, tetapi tarikan gaib terasa begitu kuat. Setiap langkahnya ke dalam ombak membuatnya merasa seolah sedang menyeberang batas kehidupan manusia dan dunia gaib. Ritual malam itu penuh dengan misteri dan godaan. Ardi merasakan energi yang mengalir melalui tubuhnya, hawa dingin yang menusuk tulang, dan suara lembut yang seolah memanggil seluruh jiwanya. Ia mulai memahami bahwa hubungan ini bukan sekadar rasa penasaran, tetapi ujian kesetiaan, keberanian, dan ketulusan hati. Dalam kesunyian laut, Ardi merasakan dilema yang semakin berat. Di satu sisi, ia ingin dekat dengan Nyi Roro Kidul, tetapi di sisi lain, ia takut kehilangan diri dan dunia nyata. Ombak dan angin seakan menjadi cermin dari konflik batin yang ia rasakan, menegaskan bahwa pilihannya memiliki konsekuensi besar. Saat ritual berlanjut, Ardi melihat bayangan lain muncul di permukaan laut. Sosok itu tampak gelap dan menakutkan, memperingatkan bahwa dunia gaib tidak selalu ramah. Ardi merasakan adrenalin dan ketakutan bercampur menjadi satu, membuat hatinya berdebar dan pikirannya dipenuhi teka-teki yang menakutkan. Meskipun begitu, Ardi terus melangkah. Setiap gerakan Nyi Roro Kidul dan ombak yang menari menuntunnya untuk memahami lebih dalam tentang kekuatan gaib dan ikatan yang kini melekat padanya. Ia tahu bahwa keberanian dan ketulusan menjadi kunci untuk melewati ujian malam itu. Ketika malam berakhir, Ardi kembali ke pantai dengan tubuh basah dan pikiran kacau. Ia menyadari bahwa dilema dan godaan di Laut Selatan akan terus mengikutinya. Ombak malam itu berbisik seolah memberi pesan bahwa perjalanan gaibnya belum mencapai klimaks, dan rahasia yang lebih besar menanti di depan. Malam itu, Ardi kembali ke Laut Selatan dengan perasaan campur aduk. Ombak bergulung lebih tinggi dari biasanya, angin berdesir kencang, dan kabut tebal menyelimuti permukaan air. Ia tahu malam ini akan menjadi ujian terakhir, puncak dari semua yang telah terjadi. Dari kabut muncul Nyi Roro Kidul, lebih mempesona dari sebelumnya. Matanya berkilau seperti permukaan laut di bawah cahaya bulan, menatap Ardi dengan intens. Tanpa sepatah kata, Ardi merasakan panggilan yang menuntunnya untuk melangkah ke tengah ombak,
menuju takdir yang telah menunggu sejak awal pertemuan mereka. Ritual puncak dimulai. Ombak bergerak mengikuti gerakan Nyi Roro Kidul. Cahaya hijau kebiruan menari di sekeliling mereka. Ardi merasakan energi yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya, seolah seluruh alam dan dunia gaib bersatu dalam satu momen. Setiap tarikan napas dan detak jantungnya seakan selaras dengan irama laut. Di tengah ritual, Ardi menyadari makna sebenarnya dari ikatan mereka. Ini bukan sekadar cinta atau ketertarikan, tetapi janji antara manusia dan penguasa laut. Ia harus memilih antara kembali ke dunia nyata dengan segala konsekuensinya, atau menerima ikatan abadi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tiba-tiba muncul bayangan gelap yang selama ini menakutkan Ardi. Sosok itu menantang keberaniannya, mencoba memisahkan ikatan mereka. Ardi merasakan ketakutan, tetapi energi dari Nyi Roro Kidul memberinya keberanian. Dengan tekad bulat, ia menatap bayangan itu dan menghadapi setiap ujian yang muncul. Malam itu ombak berdesir liar, angin berputar kencang, dan cahaya bulan berubah menjadi hijau yang memukau. Ardi dan Nyi Roro Kidul berdiri bersama di tengah pusaran gaib, menyatukan hati dan tekad. Setiap gerakan mereka seakan menyeimbangkan dunia manusia dan dunia gaib, menjaga harmoni yang rapuh namun indah. Ketika ritual mencapai puncak, bayangan gelap menghilang, ombak kembali tenang, dan kabut menipis. Ardi merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ikatan dengan Nyi Roro Kidul kini resmi, membawa energi baru yang mengalir di dalam dirinya, dan menghadirkan pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Ardi menatap laut selatan, menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Ikatan ini membuka dunia yang penuh misteri, keajaiban, dan tanggung jawab besar. Ombak malam itu berbisik lembut, seolah menyampaikan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan rahasia laut selatan kini menjadi bagian dari takdir Ardi. Sejak ikatan dengan Nyi Roro Kidul semakin kuat, Ardi mulai merasakan adanya rahasia lain di Laut Selatan yang belum pernah ia pahami. Ombak malam itu tidak hanya membawa energi gaib, tetapi juga bisikan-bisikan samar yang seolah ingin memberitahukan sesuatu. Ia menyadari bahwa kekuatan Nyi Roro Kidul jauh lebih luas daripada yang pernah ia bayangkan. Warga desa mulai merasakan perubahan yang aneh. Beberapa nelayan melaporkan menemukan pulau kecil yang sebelumnya tidak ada, sementara cahaya misterius muncul di perairan jauh dari pantai. Ardi merasa gelisah. Ia tahu bahwa rahasia baru ini akan membawa konsekuensi, baik bagi dirinya maupun desa tempat ia tinggal. Suatu malam, Ardi kembali ke tepi laut dengan tekad untuk mencari jawaban. Nyi Roro Kidul muncul lebih lembut dari biasanya, namun ada aura misterius yang mengelilinginya. Ia menuntun Ardi ke titik di mana air laut tampak berputar seperti pusaran, seolah menyembunyikan sesuatu di dasar laut. Ardi menatap pusaran itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, penasaran, dan dorongan untuk terus maju. Nyi Roro Kidul hanya tersenyum, membiarkan Ardi merasakan energi yang mengalir dari pusaran itu. Ardi menyadari bahwa setiap langkahnya kini membawa risiko baru yang lebih besar daripada sebelumnya. Sementara itu, di desa, desas-desus semakin berhembus. Beberapa warga mulai mengaitkan kejadian misterius dengan Ardi dan hubungan gaibnya. Ada yang merasa takut, ada juga yang ingin membuktikan sendiri kebenaran cerita itu. Desa mulai terbagi antara penasaran dan was-was, membuat suasana semakin tegang. Di tengah rasa penasaran itu, Ardi merasakan panggilan yang lebih kuat dari laut. Suara gaib terdengar semakin jelas, memintanya untuk menyelam lebih dalam dan memahami rahasia yang tersembunyi. Namun ia juga menyadari bahwa semakin jauh ia masuk, semakin sedikit kesempatan untuk kembali ke dunia manusia tanpa konsekuensi. Malam itu, Ardi menatap langit gelap dan ombak yang beriak liar. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, dan rahasia Laut Selatan belum sepenuhnya terungkap. Setiap bisikan dan cahaya di laut seolah mengingatkan bahwa masih ada misteri yang menunggu untuk dijelajahi. Saat kembali ke desa, Ardi merasakan kehadiran gaib yang lebih intens di sekitarnya. Ia tahu bahwa ikatan dengan Nyi Roro Kidul tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mulai membuka tabir rahasia yang bisa mengguncang dunia manusia. Ombak malam itu seakan berbisik bahwa perjalanan ini baru saja memasuki bab baru,
penuh teka-teki dan tantangan. Cerita ini adalah fiktif, dibuat sedemikian rupa agar terasa nyata dan menarik. Namun yang bisa diambil adalah hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk memberi komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.